Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan pembelajaran daring bahasa Inggris. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, ditambahkan lapang rezekinya, ya, tambah soleh-solehah. Dan kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barokah ya ilmu kali ini. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan membahas yaitu chapter kedua tentang introducing, ya. Perhatikan. Introducing di sini, ya, itu nanti ada keterkaitan, ya. Jadi kita nanti akan membahas tentang yang pertama personal information. Personal information di sini adalah informasi tentang pribadi masing-masing atau seseorang, ya. Karena tentang memperkenalkan diri. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang family atau keluarga. Ya, yang ketiga kita akan membahas tentang profession atau profesi, ya, pekerjaan. Yang keempat ini adalah tentang grammar atau tata bahasa. Ada penggunaan pronoun, ya, ada possessive adjective, ada penggunaan has atau have, ya. Tujuan pembelajaran kali ini, perhatikan anak-anak, ya. Kalian diharapkan nanti bisa memperkenalkan diri kalian masing-masing dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi pribadi kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian ceritakan tentang keluarga kalian, ya. Kemudian kalian juga nanti ceritakan profesi atau keahliannya. Bisa kedua orang tua kalian, ataupun saudara kalian, ataupun kalian sendiri. Di sini grammarnya ada penggunaan subjek, pronoun, ya. Ada tentang kepemilikan, ada penggunaan has atau have yang artinya memiliki. Oke anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu tentang introducing oneself, yaitu memperkenalkan diri sendiri. Perhatikan nih, ada contoh di sini. Hi, I am Anissa. Berarti dia menyapa, greeting, ya. Dia mengatakan namanya Anissa. Ini adalah informasi pribadi dia. I am a student. Saya siswa SMP Teladan Bangsa Bulungan. Dia bercerita tentang profesinya dia, ya, sebagai siswa. I live in Bulungan, North Kalimantan. Saya tinggalnya di Bulungan, Kalimantan Utara. Dia menceritakan informasi pribadinya bahwa dia itu alamatnya di sini. My hobbies are, hobi saya. Perhatikan nih, hobinya dia itu lebih dari satu, maka menggunakan hobbies. Jamak, to be-nya pun pakai are. Di sini hobinya memasak dan berlari, ya. My favorite colors, warna kesukaannya. Jamak di sini colors, to be-nya pun menggunakan are. Yaitu warna kuning, yellow, dan blue, biru. My favorite snack is fried banana. Jadi makanan ringan, ya, cemilannya dia sukanya pisang goreng, ya. Itu semuanya adalah informasi personal atau informasi pribadinya dia. Yang terakhir di sini ada nice to see you, senang bertemu kamu. Berarti itu adalah taking leave atau salam perpisahan, ya. Oke, lanjut. Sudah Bu Is bilang, di situ ada keterkaitan tentang informasi pribadi masing-masing. Nih, pengumpulan informasi di sini ada namanya, berarti my name is, ya. Kemudian profesi dia, I am a student of.
Nah, murid siswa mana? I live in, saya tinggalnya di mana? I like, saya suka apa? Atau my hobby is, hobinya apa jika satu? Pakai is ya. Jika lebih dari satu, hobbies, my hobbies are, pakai to be are. Kemudian di sini ada my favorite colors. Sama, my favorite pakai is. Jika warna kesukaannya satu. Ya, jika warna kesukaannya lebih dari satu, pakai my favorite colors, jamak pakai s, lalu to be-nya pun menggunakan are. Lanjut, my favorite food, makanan kesukaannya apa? Ya, ini di sini adalah informasi dari seseorang pribadi ya, yang mana tentunya isinya nanti di sini berbeda-beda masing-masing pribadi orangnya. Ya, ada nice to see you, nice to meet you, senang bertemu dengan kamu. Ini adalah taking leave atau salam perpisahan ya. Oke anak-anak, itu adalah tentang personal information ya. Untuk mengisi tentang introducing atau informasi yang ada di perkenalan. Kemudian kita keterkaitan lagi yang kedua yaitu cerita tentang family atau keluarga. Ada pohon keluarga nih di sini, ada family tree namanya. Di sini ada vocabulary-nya atau kosakatanya nih. Ini buyut laki-laki ya, buyut perempuannya, uyut. Ada turun lagi ke kakek, ke nenek ya. Punya anak di sini ada father, mother, ayah, ibu, paman, bibi. Punya anak nih, 2. Kemudian di sini lagi nih ada sister, ada brother dan lain sebagainya ya. Ada saudara sepupu, ada kemenakan laki-laki dan kemenakan perempuan ya. Ini di sini namanya family tree atau pohon keluarga. Lebih lanjutnya anak-anak, tolong dihafalkan kosakata tentang family. Perhatikan nih, ada grandparents, kakek nenek, grandmother, nenek, grandfather, kakek, father, ayah, mother, ibu, sister, saudara perempuan ya, ini maksudnya bisa kakak, bisa adik ya. Brother, saudara laki-laki, bisa kakak, bisa adik juga sama. Auntie, bibi, uncle, paman, husband, suami, wife, istri, niece, kemenakan perempuan, nephew, kemenakan laki-laki, cousin, saudara sepupu, son, anak laki-laki, daughter, anak perempuan. Itulah kosakata dalam family atau keluarga. Oke anak-anak, itu tolong dihafalkan ya. Itu sering keluar. Oke. Lanjut keterkaitan yang ketiga yaitu tentang profesi atau pekerjaan. Nah, perhatikan nih. Dengan melihat gambarnya saja kalian tentunya bisa menebak. Akuntan, kasir, hairdresser, reporter nih, barber, dentist, lawyer, scientist, barman, engineer, optician, vet, builder, fireman, nurse, plumber, butcher, doctor, policeman, waiter, waitress, chef, judge, postman, carpenter. Nah, kita lihat nih vocabulary-nya dalam bahasa Indonesia. Akuntan itu seorang akuntan ya yang berkecimpung dalam akuntansi tentang masuk keluarnya uang dalam suatu perusahaan. Kasir itu adalah kasir biasanya di bagian keuangan, pembelian dan pembayaran ya, itu kalau di supermarket. Lalu ada hairdresser, perhatikan nih, penata rambut. Ada reporter, itu adalah wartawan yaitu yang meliput berita. Ada barber, itu adalah tukang cukur ya. Ada dentist, dokter gigi, lawyer, pengacara, scientist, ilmuwan,
engineer ahli mesin, optician ahli kacamata ya, fireman pemadam kebakaran, nurse perawat, butcher tukang daging, dokter dokter, policeman polisi, waiter ini adalah pelayan restoran yang laki-laki, sedangkan yang perempuan adalah waitress ya. Tolong dihafalkan vocabulary atau kosakatanya. Kemudian setelah profesi anak-anak, di sini kita belajar tentang grammar tata bahasanya. Nih. Ada pronoun di sini adalah tentang orangnya. Kalian tentunya sudah mempelajari di kelas 6 tentang subjek. Di sini ada possessive adalah kepemilikan. Yuk kita hafalkan bareng-bareng tirukan Buis ya. Begini cara menghafalkannya. I, me, saya. Mine, milik saya. You, kamu. Yours, milik kamu. They, mereka. They, milik mereka. We, us, kita. Ours, milik kita. He, him, dia laki-laki. His, milik dia laki-laki. She, her, dia perempuan. Hers, milik dia perempuan. It, dia benda. It's milik dia benda. Oke anak-anak, begitu cara menghafalkannya ya. Boleh menggunakan nada, boleh tidak, terserah. Tapi biasanya kalau menggunakan nada, kalian akan lebih cepat hafal. Kita lanjut lihat yuk ke dalam tabel di sini. Perhatikan. Kolom ke-1 dan ke-2 itu adalah tentang orangnya. Sedangkan kolom ke-3 dan ke-4 adalah menerangkan tentang kepemilikan bendanya. Ya. Kolom ke-1 ini adalah subjek yang mana letaknya mesti ada di depan. Ini subjek orangnya yang letaknya di tengah atau di belakang. Nah, berarti di sini orang atau benda? Orang. Letak depan, tengah, belakang. Depan ya. Di sini berarti letaknya depan. Orang atau benda? Orang. Letak depan, tengah, belakang. Tengah, belakang. Ya. Di kolom 1, 2 tentang orang. Ini letak depan. Ini letak tengah, belakang. Kolom 3 dan 4 adalah orang atau benda? Benda atau kepemilikan. Yang kolom ketiga, letak depan, letak belakang. Ya, benda letak depan atau kepemilikan letak depan, benda atau kepemilikan letak belakang. Jelas ya anak-anak ya? Oke, lanjut. Kita lihat contoh kalimat untuk grammar di atas. Contoh nih, perhatikan. She sit near me. Dia perempuan. Perhatikan nih, dianya itu orangnya. Orangnya ini letaknya di depan, maka menggunakan si. Duduk dekat saya. Saya ini orang, tetapi letaknya di belakang. Ya, objeknya pakai me kan tadi. I, me. Nah, pakai me. Kalau ini adjek, si, her. Nah, karena dia letaknya di depan, pakainya si. Paham ya? Subjeknya si, letaknya di depan. Nah, subjeknya letaknya di objek, jadi me. Tadinya I sih saya. Perhatikan. Yang kedua, her jokes. Berarti ini kepemilikannya, bendanya dia. Ya, candaannya dia, kepemilikannya dia perempuan. Jadi candaannya selalu membuat kami. Nah, kami ini orang. Letaknya tengah. Ya, low, tertawa. Jadi yang pertama adalah, perhatikan. Possessive adjective, letaknya di depan her. Sedangkan ini adalah pronoun orang. Letaknya di bagian tengah atau objek. Nanti lihat tabel lagi ya. Kalau sudah hafal nggak usah lihat tabel. Nih,
Candaannya. Candaannya siapa ya? Dia perempuan. Berarti ini adalah miliknya. Dia perempuan. Tapi ini letaknya di depan. Pakainya her. Selalu membuat kami ini orangnya. Tetapi dia letaknya di tengah. Pakainya us, kaminya kan. Tadi we us. Kalau we letak depan, tengah belakang pakainya us ya. Kemudian lanjut. Contoh yang ketiga. The blue house is mine. Rumah yang warna biru adalah milik saya. Berarti ini adalah menceritakan tentang benda atau kepemilikannya dia. Apa rumah biru? Itu milik saya. Letaknya di mana kepemilikannya? Nah, ini letaknya di belakang ya. Jadi menggunakan possessive adjective yang bagian objek. Lanjut anak-anak, grammarnya, tata bahasanya kita membahas tentang has atau have. Nih, has atau have artinya memiliki atau mempunyai. Has digunakan pada subjek he, she, it. Dia laki-laki, dia perempuan, dia benda. He, she, it. Doyan es. Ya, ini has kan ada s-nya. Siapa yang doyan es? He, she, it. Nah, lalu yang tidak doyan es siapa? Berarti nggak doyan, nggak ada s-nya dong. Have. Siapa yang menggunakannya? Sisanya Ayu Dewi. Nih perhatikan nih. Ayu Dewi cantik sendiri. Ayu dewek gembok. Cantik sendiri ya. Nah, kalau cantik sendiri itu nggak doyan es ya. Nanti pilek kalau kebanyakan es ya. Udah pilek apa? Iya, udah nggak cantik lagi. Meler sih? Iya. Ini adalah rumusnya anak-anak. Jika menggunakan positif, ini setelah subjek ada has atau have. Tergantung subjeknya apa. Doyan es ya pakainya has. Nggak doyan ya pakainya have. Nih yang doyan, he, she, it. Yang nggak doyan, Ayu Dewi. Nah, berubah menjadi negatifnya perhatikan. Kata bantu do atau does. Do untuk yang nggak doyan es. Makanya pakai do. Nggak ada es kan? Berarti nggak doyan. Berarti nanti subjeknya Ayu Dewi. Does. Ada esnya. Berarti doyan es. Siapa yang doyan es? He, she, it. Nih subjeknya. Lalu menggunakan have. Lalu interrogatifnya bagaimana? Kalimat tanya. Kata bantu durasnya di depan. Setelah itu subjek. Subjeknya ini bergantung ya. Kalau doyan es, he, she, it pakainya does. You Dewi, Ayu Dewi pakainya do. Makanya di sini menggunakan atau. Tergantung pada subjeknya. Lanjut. Contoh kalimat, perhatikan anak-anak. Contoh 1, kita menggunakan have. Nih, I kan tidak doyan es. Makanya menggunakan have positifnya. I have. You have, they have, we have. Ayu Dewi. Tidak doyan es, pakainya have. Many good friends. Negatifnya menjadi I don't have many good friends. Don't have. Tidak doyan es, makanya pakai do. Ada negatif not. Have. Ini karena subjek I. Jelas ya? Tanya. Kata bantu di depan. Apa itu? Do. Kenapa? Karena you tidak doyan es. Kenapa pakai you? Iyalah. Kalau di sini jawabnya saya, maka pertanyaannya kamu. Do you have? Perhatikan ya. Kata bantu do. Alasannya kenapa? Subjeknya you. Tadi kan Ayu Dewi. Nggak pakai S. Ini ada S-nya nggak? Nggak ada. Do sih nggak ada S-nya kan? Kita lihat contoh nomor 2 yang menggunakan has. Tiara. Tiara siapa? Dia perempuan. Si. Siapa yang doyan es? Si, he, it. Nah, makanya ini doyan es pakainya has. Lanjut yang negatif ya. Yang negatif perhatikan. Tiara doesn't have. Karena negatif. Not. Ini doyan es, kata bantunya pakai does. Jadi doesn't have. Ya, ini kalimat Tiara subjeknya. Doesn't have. Yang tadinya has jadi doesn't have. Alasannya apa? Kata bantu does. Si doyan es. Ini kembali ke semula have. Tanyanya bagaimana? Kata bantu does. Ya,
Subjeknya tetap Tiara. Di sini ada have a nice smile. Nice smile, ya. Oke lah anak-anak. Itulah pertemuan kali ini membahas tentang introducing, yaitu chapter 2, di mana harapannya nanti kalian bisa memperkenalkan diri kalian masing-masing. Nanti bisa di depan kelas. Kalau sudah bisa kita tatap muka ya anak-anak ya. Iya. Silakan dipelajari, titik-titik tadi diisi nanti sesuai dengan informasi kalian masing-masing. Oke, kiranya cukup pertemuan kali ini. Bu Iis minta maaf jika ada kata-kata yang salah, baik disengaja ataupun tidak. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, ya. Jaga imun, makan yang banyak, jangan mobilitas atau bepergian yang jauh-jauh, ya. Dan Bu Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.